warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Zulaiha dari Prodi PGMI semester 4B STAI Al-Azhar Menganting Gresik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hadis budi luhur nomor 12 tentang memaki ibu dan bapak. Berikut bunyi hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Minal kabairi satsmu rajuli walidayhi. Qila wahal yasubbu rajuli walidayhi. Qala na'am yasubbu rajulu aba rajuli. Fayasubbu rajulu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Artinya, termasuk dosa besar memaki ibu, bapak. Seorang sahabat bertanya, apakah mungkin orang memaki ibu bapaknya? Nabi menjawab, benar. Orang itu memaki bapak orang lain, maka orang itu memaki bapaknya dan ia memaki ibunya. Orang itu membalasnya pula memaki ibunya. Penjelasan dari hadis di atas menjelaskan bahwa termasuk dosa yang besar jika seseorang memaki ibu dan bapaknya. Itu termasuk perbuatan yang sangat tercela, yang sangat buruk jika seseorang mencela, menghina orang tuanya. Ketika pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar ada orang yang memaki ibunya sendiri atau bapaknya sendiri? Rasulullah menjawab, benar. Sahabat itu heran, kenapa pada zaman sekarang itu tidak sama dengan zaman dahulu. Dahulu tidak ada seorang pun yang berani memaki atau menghina bapak atau ibu orang lain. Zaman sekarang banyak seorang mencaci, mencela bapak dan ibu orang lain. Termasuk dosa besar mencaci dan mencela orang lain itu. Dulu orang Arab rela berperang ketika kehormatan orang tuanya diinjak-injak orang lain. Ketika ibu bapaknya dicela, dihina, orang Arab rela mengangkat senjata demi kehormatan orang tuanya. Kenapa zaman sekarang itu banyak perubahan? Zaman sekarang banyak orang yang mencela orang lain. Contohnya saja seperti ada anak yang mencela orang tua temannya, kemudian anak tersebut membalas dengan celaan kepada temannya yang tadi yang mencela. Mereka dilecehkan, mereka rela mengangkat senjata ketika orang lain mencaci maki kehormatan bapaknya. Lalu bagaimana mungkin anak sendiri itu mencela orang tuanya? Sahabat itu heran sampai bertanya, wahal yasubbu rajulu walidayhi? Nabi menjawab, qala na'am, iya benar. Sekarang banyak anak yang mencaci maki, mencela bapaknya sendiri. Lalu bagaimana mungkin anaknya mencela orang tuanya? Tindakan seorang yang mencela ayah ibu orang lain dinilai sama dengan mencela orang tuanya sendiri. Seandainya saja orang tua kita dicela orang lain, diejek, dihina orang lain, terus kita membalasnya dengan mencela, menghina orang tua anak itu, sama saja kita itu mencela dan menghina orang tua kita sendiri. Hal ini sama dengan larangan untuk menghina, mencaci maki sesembahan kaum musyrikin. Contohnya saja kita menghina, mengejek sesembahan orang lain, sesembahan kaum musyrikin, sama dengan kita itu akan dibalas dengan menghina, mencela Tuhan kita, diejek Tuhan kita. Itu sama dengan menghina orang tua kita sendiri. Nah, ibaratnya ketika kita menghina orang tua orang lain, anak lain, terus dibalas dengan mengejek
mengejeknya, itu sama dengan mengejek, menghina orang tua kita sendiri. Ibaratnya menghina sesembahan kaum musyrikin. Nah, jadi jangan sampai kita menghina, mengejek-ngejek, menghina, mencela sesembahan kaum musyrikin. Kaum musyrikin nanti membalas dengan mengejek Allah, mengejek Tuhan kita. Nah, termasuk dosa besar perbuatan tersebut. Kesimpulan dari hadis di atas, yakni janganlah kalian menghina, mencaci, mengejek, mencela bapak, ibu, orang lain, anak lain, sebab kita sama saja dengan menghina atau mengejek dengan orang tua kita sendiri. Ketika kita menghina orang lain, maka dia akan membalasnya dengan mengejek orang tua kita. Maka jangan sampai kita menghina bapak atau ibu orang lain, maka ia akan membalas dengan mengejek, menghina orang tua kita, mengejek bapak kita, ibu kita. Itu sama saja kita menghina orang tua kita sendiri. Pada zaman Rasulullah, sahabat heran tidak ada orang anak Arab yang menghina orang tuanya. Kenapa zaman sekarang itu berubah? Banyak anak yang mengejek orang tuanya, menghina orang tuanya. Meskipun itu hanya bercanda, itu saja dengan menghina atau mencela orang tua kita. A'udzubillahi minasyarri dzalik. Jangan sampai kita sampai seperti itu, menghina atau mencela orang tua kita ke depan orang lain. Nanti balasannya akan sama saja kita menghina atau mencela orang tua kita sendiri. Sekian sedikit penjelasan hadis dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh.